Selamat datang di Praktikum Mikrobiologi Dasar, acara Teknik Isolasi Bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kali ini saya ingin membicarakan tentang isolasi mikrobia. Saya kira Bapak Ibu yang terdahulu sudah memberikan materi untuk praktikum, baik itu media fermentasi, kemudian cara sterilisasi, ya, atau cara mengukur pertumbuhan. Saya kira sudah dijelaskan ya. Jadi di sini saya hanya fokusnya pada cara isolasi mikrobia. Nah, seperti sudah saya ceritakan pas kita kuliah. Jadi kuliah dengan praktikum itu kan harus sejalan ya. Nah, di perkuliahan saya juga sudah menerangkan bagaimana cara kita melakukan isolasi. Nah, pertama bahwa saudara itu harus mengetahui dulu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan suatu mikrobia. Nah, untuk pertumbuhan itu pengaruhi apa saja? Katakanlah misalkan medium. Jadi saudara harus menyiapkan nanti untuk isolasi itu medium yang sesuai dengan mikrobia apa yang akan saudara isolasi. Kemudian selain medium juga kondisi lingkungan, apakah itu aerob atau anaerob, itu kan nanti cara isolasinya akan berbeda. Jadi saudara harus mengidentifikasi dulu yang akan saudara isolasi itu mikrobianya yang aerob atau anaerob. Kalau itu dari cairan rumen maka kondisinya kan anaerob, berarti nanti ketika saudara melakukan isolasi kondisinya juga dalam kondisi anaerob. Selain itu saudara juga harus mengetahui suhu optimal untuk pertumbuhan mikrobianya itu berapa. Itu harus juga ditentukan ketika saudara melakukan isolasi. Jadi pokoknya saudara itu harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikrobia yang akan saudara isolasi. Nah, untuk isolasi itu tentu saudara juga harus menentukan sumber isolatnya itu dari mana. Katakanlah misalkan saudara mempunyai permasalahan tentang asam pitat misalkan, ya. P untuk ternak non ruminansia untuk ayam itu kan yang bisa terserap itu tidak semuanya terserap, tapi hanya sekitar 30% atau sekitar itulah. Nah, itu karena apa? Karena P-nya dalam bentuk pitat itu, yang itu tidak bisa dihidrolisis, kemudian P-nya digunakan untuk sumber B bagi unggas. Nah, untuk itu maka ada suatu usaha misalkan untuk mendapatkan isolat pendegradasi pitat misalkan. Nah, untuk mendegradasi pitat itu kita harus melakukan pemilihan isolat mikrobia. Nah, dari mana? Misalkan itu bakteri ya. Bakteri pendegradasi pitat itu kita ambil di sumbernya itu di mana yang kira-kira banyak mengandung bakteri pendegradasi pitat. Karena pitat itu banyak terdapat pada kedelai misalkan. Berarti ketika kita memberikan pakan yang banyak mengandung bungkil kedelai, kemudian di situ banyak tumpahan-tumpahan pakan di tanah di sekitar situ, kemungkinan kan akan bisa ditemukan bakteri pendegradasi pitat. Nah, kita ambil untuk isolasi dari sana bisa. Dan juga misalkan kita menginginkan isolat pendegradasi keratin misalkan, maka kita juga bisa menemukan itu, mengambil sumber isolat di sekitar kandang, karena di sekitar kandang itu banyak bertebaran bulu-bulu ternak, di mana bulu itu kandungan proteinnya kan ada keratinnya cukup besar, kadar keratin pada bulu, sehingga saudara bisa mengambil sumber isolatnya dari tanah di sekitar peternakan. Jadi setelah tadi saudara mengetahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, saudara menentukan isolat itu yang akan saudara inginkan itu sumbernya dari mana saudara harus mendapatkan ya. Itu yang
tidak boleh saudara lupakan. Nah, setelah itu saudara bisa memilih metodenya, karena untuk isolasi bakteri aerob dengan anaerob caranya akan berbeda. Nanti saudara baca lagi di kuliah ya, itu sudah saya jelaskan ya, atau nanti pas asisten memberikan asistensi akan diperagakan bagaimana cara mengisolasi bakteri anaerob menggunakan roll tube misalkan. Nah, dalam kondisi anaerob, dalam kondisi itu kan oksigen itu harus betul-betul tidak ada, dan untuk itu harus dipakai indikator yang menunjukkan bahwa di situ kondisinya sudah anaerob. Nah, untuk itu bisa membuat anaerobnya dengan mendesak oksigen itu ya untuk keluar, dan itu di situ digantikan dengan gas N2 ya atau CO2 di situ. Nah, jadi nanti saudara melakukan cara membuat kondisi anaerob seperti apa. Untuk mengetahui sudah betul-betul anaerob, saudara gunakan indikator gitu ya. Biasanya menggunakan resasurin untuk mengetahui kondisi anaerob. Nah, setelah saudara dengan cara aseptis melakukan penanaman, kemudian saudara bisa menginkubasi, saudara nanti akan mendapat koloni-koloni mikrobia. Katakanlah di sini koloni bakteri yang saudara inginkan. Nah, setelah mendapatkan koloni, tentunya saudara juga harus nanti memilih, menseleksi di antara isolat itu mana nanti isolat ini yang mempunyai sifat unggul. Nah, sifat unggul itu bisa dilihat dengan kecepatan pertumbuhannya bagaimana. Sedangkan cara mengukur pertumbuhan kan Bapak Ibu kan juga sudah ada yang menerangkan ya minggu lalu gitu ya. Itu kemudian apalagi karena misalkan itu sifat bakteri tadi keratinolitik misalkan, berarti dia bakteri itu harus dapat menghidrolisis keratin. Nah, kemampuan keratinasenya seperti apa? Nah, ini harus diukur. Misalkan dari cairan lumen mau isolasi bakteri selulolitik misalkan. Nah, berarti saudara waktu menanam menggunakan selulosa. Kemudian untuk seleksinya saudara menggunakan apa? Menggunakan pertumbuhannya bagaimana, kecepatan pertumbuhan. Kemudian juga aktivitas enzim keratinasenya seperti apa. Nah, dari situ nanti dari dua data itu saudara bisa memilih mana yang nilainya paling tinggi. Nah, itulah cara-cara isolasi sederhana untuk mendapatkan isolat bakteri, ataupun juga saudara kalau mau membuat isolat kapang juga caranya hampir sama. Mudah-mudahan dengan cara yang simpel itu saudara sudah belajar mendapatkan isolatnya. Kalau nanti mau dimurnikan ya ditanam lagi, dipilih lagi, ditanam lagi, itu sampai berulang-ulang sehingga nanti saudara akan mendapatkan isolat yang betul-betul isolat murni. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Ya. Harapan kita bahwa setelah saudara melakukan praktikum ini, saudara bisa memproduksi isolat. Karena dengan memproduksi isolat unggul itu nanti saudara harapannya dapat mengaplikasikan isolat tersebut untuk proses fermentasi yang terkait, yang nanti lebih bermanfaat untuk masyarakat ya. Artinya kita bisa mempunyai suatu produk yang betul-betul bermanfaat, bukan hanya saudara kerja di lab saja mendapatkan isolat, tapi isolat itu mau untuk apa, itu saudara harus paham betul ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan pada acara teknik isolasi bakteri. Sedangkan ini adalah komposisi medium yang akan digunakan pada acara teknik isolasi bakteri. Pertama adalah tahap pembuatan medium aerob. Timbang komponen medium aerob sesuai dengan tabel komposisi medium.
Komponen penyusun medium kecuali glukosa dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan dilarutkan dengan 90 ml Aquades. Glukosa dilarutkan dengan 10 ml Aquades ke dalam beker gelas. Tepatkan pH medium menjadi 6,8 sampai 7 dengan menambahkan HCl atau NaOH 0,1 N. Larutan medium dipanaskan dan dihomogenkan dengan menggunakan pemanas magnetic stirrer sampai mulai mendidih. Tutup Erlenmeyer dengan kapas dan kertas payung. Sterilkan medium dan larutan glukosa dengan menggunakan autoclave. Campur medium dengan larutan glukosa. Tuang 10 ml campuran tersebut ke dalam cawan Petri steril, kemudian dinginkan. Lanjut ke pembuatan medium anaerob. Timbang komponen medium aerob sesuai dengan tabel komposisi medium. Komponen penyusun medium kecuali sistein HCl dan Na2CO3 dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Tepatkan pH medium menjadi 6,8 sampai 7 dengan menambahkan HCl atau NaOH 0,1 N. Medium dipanaskan sampai mendidih sebanyak 3 kali. Kemudian pada medium ditambahkan sistein HCl 3% dan Na2CO3 12%. Kemudian aliri gas CO2 dan tambah resazurin. Lalu ditunggu sampai suasana anaerob tercapai, ditandai dengan berubahnya warna medium dari merah muda menjadi kekuningan. Bagi ke dalam tabung kultur masing-masing sebanyak 5 ml dan tutup dengan penutup karet. Tutup semua bahan dan alat yang akan disterilkan dengan kapas dan kertas payung. Sterilkan medium dan larutan glukosa dengan menggunakan autoclave. Letakkan medium dalam water bath dengan suhu 60 derajat Celcius untuk menjaga supaya medium tidak mengeras sampai inokulasi mikrobia. Selanjutnya inokulasi mikroorganisme aerob menggunakan metode split plate. Siapkan 10 tabung, isi dengan 9 ml Aquades. Aquades disterilkan dengan autoclave. Dinginkan Aquades steril, kemudian lakukan seri pengenceran bakteri asam laktat, Lactobacillus plantarum dari 10⁻⁴ hingga 10⁻⁻. Inokulasikan hasil pengenceran tersebut masing-masing sebanyak 1 ml dalam medium agar. Ratakan mikroorganisme pada Petri dish dengan gelas spreader. Inkubasikan pada suhu 39 derajat Celcius. Setelah tumbuh, hitung jumlah koloni. Terakhir, inokulasi mikroorganisme anaerob menggunakan metode roll tube. Siapkan 10 tabung, isi dengan 9 ml Aquades. Aquades disterilkan dengan autoclave. Dinginkan Aquades steril, kemudian lakukan seri pengenceran inokulum dari cairan rumen dari 10⁻⁴ hingga 10⁻⁻.
Inokulasikan hasil pengenceran tersebut masing-masing sebanyak 0,5 mili ke dalam masing-masing medium anaerob. Gulung tabung yang berisi medium dan telah diinokulasi ke dalam air dingin. Inkubasikan pada suhu 39 derajat Celcius. Setelah tumbuh, hitung jumlah koloni.